Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih dengan Bapak Sutomo, dengan bahasan kita adalah pelestarian warisan budaya tradisi dalam Hindu. Tadi pemirsa, di tanggal 14 April kemarin, umat Hindu sudah merayakan Hari Raya Galungan. Kemudian dilanjutkan lagi di tanggal 24 April ini ada Hari Raya Kuningan. Nah, apakah memang masih berkaitan dengan Galungan tadi, Pak? Gimana? Iya, jadi Galungan mesti diakhiri dengan Kuningan, Ya. begitu. Itu jaraknya 10 hari. 10 hari. Iya, jadi maka tadi saya sampaikan Galungan ini pengertiannya banyak sekali, Mbak. Jadi ada yang mengatakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Ada yang mengatakan artinya adalah ini adalah hari Pawadalaneng Jagat. Ada yang mengatakan ini adalah kemenangan pada saat perang Baratayuda itu. Kemudian ada lagi pengertian bahwa ini turunnya para dewa dan leluhur kita itu pada saat Galungan. Nah, maka ini kaitannya dengan Hari Raya Kuningan. Ya, 10 hari itu tadi. Ya, jadi leluhur kita para dewa ini memberikan berkah, memberikan perlindungan, memberikan waranugraha kepada kita semua. Nah, pada saat Kuningan beliau pulang, istilahnya para dewa dan leluhur kita mulih mahkayangan begitu. Iya. Jadi, nah ini waktunya kita juga memberikan satu penghormatan, memberikan kita kita hormati, kita bakti gitu pada beliau, pada dewa, para leluhur kita, karena sudah sudi memberikan waranugraha kepada kita, sudah memberikan perlindungan kepada kita gitu. Maka pada saat beliau pulang, kita aturan bakti, maka diadakan persembahyangan, kita aturan sesaji. Semoga begitu beliau pulang ini ada berkah yang ditinggalkan kepada kita itu. Jadi kerahayuan, kesehatan dan seterusnya. Oke, itu. berarti memang semuanya saling terkait, Pak ya. Saling terkait, ya. Saling terkait yang tujuannya untuk bisa memberikan apa ini, Pak, berkah kepada kita masing-masing. Betul, ya. Jadi Hari Raya Kuningan ini biasanya ya Galungan dan Kuningan ini kalau saudara kita di Bali ini sangat ramai sekali. Ya, bikin masakan, bikin jajan dan saling diantar ke teman-temannya, ke tetangga-tetangga gitu. Sampai anak sekolah pun libur gitu. Sampai liburnya juga 10 hari setelah Kuningan biasanya anak sekolah boleh masuk sekolah lagi gitu. Baik sekali, baik. Wah, ini memang kalau berbicara yang namanya tradisi atau warisan budaya ini tidak akan pernah habis, Pak ya. Karena memang banyak sekali yang sudah diturunkan atau yang sudah menjadi kebiasaan ini yang sehingga sampai saat ini masih terus dilestarikan. Nah, kemudian berkaitan dengan anak-anak muda saat ini di masa milenial ini, menurut Bapak bagaimana caranya agar tradisi ini masih terus dilestarikan? Karena anak-anak muda sekarang kalau melihat tradisi yang seperti itu, ini apa sih? Ada perkataan seperti itu, Pak. Lebih baik aktivitas yang lain. Nah, ini seperti apa untuk bisa terus dilestarikan, Pak? Ya, jadi begini, memang ini kan tanggung jawab orang tua ya, tanggung jawab orang tua untuk memberikan satu pemahaman kepada anak-anak kita. Anak-anak sekarang itu ya kan sekarang sudah modern, sudah milenial, sudah semua pakai medsos seperti itu, medsos. Waduh, semuanya sudah sepertinya yang canggih-canggih sudah, yang tradisi-tradisi sudah maunya ditinggalkan. Betul. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan satu pemahaman kepada anak-anak kita bahwa onone saiki ku alasale ya teko biyen gitu loh. Terjadinya sekarang ini dikarenakan dulu pernah ada begitu, dan ini harus ditelateni sama orang tua ya, untuk memberikan satu pemahaman kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita sedikit bisa mengerti. Syukur bagi nanti sasarannya bisa memahami, dan pada akhirnya endingnya supaya bisa ikut melestarikan begitu. Maka tugas kita sebagai orang tua terus memberikan contoh, memberikan suri patuladan terhadap anak-anak kita. Nah, tidak jarang sekarang anak-anak itu sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu pernah dilakukan oleh orang tuanya.
Nah, ini kalau kita tanya siapa yang salah, ini kembali lagi kepada kita semua. Jadi bukan salahnya anak-anak. Ya. Dulu waktu kita masih muda, tanpa diberitahu, tanpa diajari oleh orang tua kita, mungkin kita ya juga tidak akan mengerti gitu. Tetapi karena orang tua kita dulu dengan telatennya memberikan satu penjelasan, memberikan satu pemahaman, dan diulang-uruk kita kepada anak-anak setiap hari, setiap minggu, dan seterusnya, begini caranya, begini aturannya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita bisa memahami dan akhirnya kita melakukan. Melakukan terus. Ini kan upaya kita untuk terus melestarikan gitu. Satu contoh sekarang ada upacara yang di sawah itu ya. Kalau mau memulai nanam padi itu ada upacara ya. Ada upacara itu ya, bakar menyan, bakar dupa, atau di situ ada sesajian. Itu sebuah upacara untuk memohon memohon supaya tanamannya itu nanti bisa subur, bisa selamat, jauh dari hama dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak kita harus diberikan pemahaman, diajak ya, diburui. Kalau dia tidak diajak, tidak diberikan petunjuk seperti itu, dia tidak akan pernah melakukan. Dan akhirnya budaya itu juga hilang. Dan akhirnya kalau tanaman-tanamannya cepat rusak, hasilnya sedikit dan sebagainya, dia mengeluh. Berarti praktek langsung itu juga diperlukan, Pak ya? Atau mungkinkah nanti di sekolah hal ini bisa diberikan program-program sepertinya itu penting, tapi kan tidak semua instansi pendidikan itu bisa memberikan seperti itu. Saya juga nggak tahu apa alasannya begitu. Tetapi kalau toh sebetulnya kalau ini bisa ditelaah kembali oleh dinas-dinas pendidikan, ini menyangkut masalah pelestarian budaya, menyangkut masalah adiluhungnya bangsa ini gitu kan. Karena bagaimanapun juga bangsa ini kan punya identitas gitu. Satu contoh ya, sekarang kalau kita lihat di Cina itu ya, di negara Cina atau di Jepang itu kan ada budaya-budaya yang khusus. Katakanlah bahasanya yang tidak bisa ditiru, tulisannya yang unik dan lain sebagainya itu. Nah, ini kan satu budaya yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Begitu juga di Indonesia. Sebetulnya kalau kita mau terus melestarikan budaya ini satu upaya untuk menumbuh kembangkan kewibawaan bangsa kita, khususnya di Indonesia ini. Mungkin ke aksara Jawa, betul Pak ya, yang harus terus dilestarikan ya, karena kita tahu itu adalah juga sebagai tradisi yang memang harus terus dilestarikan, seperti contoh aksara Jawa seperti itu. Aksara Jawa, betul itu memang. Aksara Jawa. Di sekolah saya nggak tahu, apakah masih ada pelajaran aksara Jawa sekarang? Sepertinya ada pelajaran, ada kok Pak, masih ada. Masih ya, syukurlah kalau ada. Masih ada Jawa, cuman memang kurang digemari, kurang disukai pelajaran seperti ini Pak, kurang disukai, apalagi kalau sudah harus menuliskan aksaranya. Nah, ini yang kurang diminati. Itu mengapa menurut Bapak kurang diminati juga? Ini kan caranya kita, cara yang metodenya para pendidik itu bagaimana caranya membuat satu metode supaya anak-anak ini bisa merasa suka itu loh. Metodenya kan bisa, kalau bisa nulis namamu dengan bahasa Jawa, kamu akan saya kasih nilai. Nah, ini kan metode juga. Dikasih hadiah, nah, Pak ya, itu kan. pasti seneng ya kalau guru-gurunya gitu ya, Nah, Pak. itu kan juga cara ya. Bisa menulis alamat kamu, ya nama kamu, nama orang tua kamu lengkap dengan alamatnya, kamu kasih hadiah. Ini udah beda lagi sudah. Iya. Bahkan kalau saya ingat dulu waktu sekolah ini Pak, ada kakak kelas saya, ini yang menuliskan surat cinta tapi pakai aksara Jawa Pak. Nah, itu pusing sekali Pak wajahnya. Tapi memang dengan hal-hal yang seperti ini bisa menjadi ide, atau bisa menjadi apa Pak ya, bisa menjadi ide untuk ini tetap terus dilestarikan gitu kan Pak, unik. Betul, gitu ya. Betul.
saudara kita di Bali itu rupanya masih tetap eksis. Oh, oke. Ya, Ya, jadi ya. tulisan bahasa Jawa itu, cuma tulisannya di sana Bali dengan Jawa sebetulnya agak-agak mirip, ada seninya saja yang berbeda. Oke, ya, baik sekali Pak Tomo. Ini sepertinya kita sudah ada di akhir segmen Pak Tomo. Mungkin Pak Tomo silakan memberikan pesan terkait dengan pelestarian warisan budaya dan tradisi ini agar tradisi kita ini masih bisa terus dinikmati oleh generasi penerus bangsa Indonesia. Silakan Pak. Baik, para pemirsa Dhamma TV di mana berada, kami atas nama Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang mengajak semua masyarakat, khususnya warga Kabupaten Malang, lebih khusus lagi yang beragama Hindu, ayo terus kita melakukan apa yang selama ini dilakukan di agama kita. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan upacara yang dilakukan oleh agama kita, ini tentunya merupakan satu kewajiban kita yang harus kita lakukan. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan selama ini membuahkan kenyamanan, membuahkan kebahagiaan, membuahkan kesehatan di kehidupan kita. Maka ini menjadi semacam kebiasaan. Jadikanlah ini sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang pada akhirnya bisa melestarikan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya ini, dan semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Terus suwun. Baik, terima kasih sekali Pak Tomo. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa membahas kembali tema-tema yang lainnya, gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih pemirsa Dhamma TV, Anda sudah menyaksikan Manage Your Mind ini, dan kita akan kembali lagi minggu depan. Saya Gisela Tahavari dan tim bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.